Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQ Us, yaitu channel yang insya Allah akan memberikan kisah-kisah Islami yang tentunya kisah-kisah yang akan disampaikan bisa menambah wawasan dan tentunya bisa menambah keimanan kita. Kisah-kisah terdahulu yang begitu banyak makna yang kita bisa ambil, sehingga dapat kita ambil pelajaran yang sangat besar untuk kehidupan kita. Karena kisah-kisah Islami, terutama kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah Nabi, ini bukan hanya sebuah dongeng, tetapi kisah yang benar-benar terjadi, yang banyak sekali ilmu ataupun pelajaran yang bisa kita ambil. Namun kali ini saya ingin membagikan satu kisah Nabi Sulaiman yang menaklukkan Ratu Balqis. Karena pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi yang memiliki banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satu karunia tersebut adalah keberhasilannya dalam menaklukkan hati Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan legenda yang sering muncul dalam kisah Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, burung hudhud sebagai perantara kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis diperantari oleh burung hudhud. Kala itu Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan Nabi Sulaiman kekurangan air dan kebetulan ada seekor burung hudhud yang melintas di sana. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut, kemudian memerintahkannya untuk membantu mencarikan air. Burung hudhud itu tidak juga kembali, sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu lama. Namun akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat. Burung hudhud tersebut berkata, "Maaf wahai Nabi, ketika saya berkeliling jauh mencari air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah. Bernama Saba. Negeri itu diperintahkan oleh ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis yang memiliki bala tentara yang besar dan kuat. Sayangnya Ratu Balqis itu dan rakyatnya menyembah matahari." Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menulis surat kepada Ratu Balqis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Lalu dikirimkanlah surat tersebut dengan bantuan burung hudhud kepada sang ratu. Surat pun sampai di tangan Ratu Balqis dan ia membaca ajakan dari Nabi Sulaiman serta mendiskusikan ajakan tersebut kepada para pembesar kerajaan. Menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Balqis tetap pada keyakinannya bahwa yakni menyembah matahari. Sebagai ungkapan jalan damai, Ratu Balqis memberi hadiah yang bagus kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena ia menginginkannya Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah Allah semata. Utusan tersebut menyampaikan kepada Ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan hendak mengunjunginya istana tersebut. Dalam merespon niat kedatangan Ratu Balqis ke istananya, Nabi Sulaiman menyeru, Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum Ratu beserta rombongan tiba?" Jin Ifrit dan seorang yang memiliki ilmu gaib bersedia untuk mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tercengang karena istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Balqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memohon ampun atas kesombongannya yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah bersatunya Nabi Sulaiman yang menaklukkan Ratu Balqis, penguasa wanita hebat pada saat itu. Inilah kisah yang dapat saya sampaikan, kisah Nabi Sulaiman yang menaklukkan Ratu Balqis pada saat itu. Tentu banyak hikmah, banyak pelajaran daripada sedikitnya cerita ini, dan masih banyak lagi kisah-kisah Islami lainnya, bahkan kisah-kisah Nabi Sulaiman lainnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyampaikan kisah selanjutnya. Kurang dan lebihnya dalam menyampaikan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey.